kabar? Selamat pagi semuanya. Halo, shalom. Selamat datang, selamat berjumpa di dalam ibadah GBI Mangga Besar. Tuhan memberkati. Dalam kasih sayang Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, kemurahan, semua yang Tuhan berikan dan Tuhan limpahkan kepada kita semua ya. Semua kan anugerah Tuhan. Kasih sayang yang melimpah-limpah. Saya mau menyapa dan memberi salam kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai hari ini kalau diberi kesehatan, bersyukur. Hari ini kalau diberi kesehatan, bersyukur karena Tuhan. Ya, semua karena Tuhan dan karena kasih sayangnya Tuhan. Semua karena kebaikan kemurahan Tuhan ya. Baik, saya lihat di sini ada 4 perangkat yang sudah join bersama-sama dengan kita. Di sini ada Ibu Tan Yeni. Shalom Ibu Tan Yeni, apa kabar? Damai sejahtera Tuhan. Shalom ya. Dengan keluarga tentunya, dengan Pak Yafet, dengan anak-anak. Halo, selamat pagi, Tuhan memberkati. Ibu Acan Lesmana, selamat pagi, Tuhan memberkati Ibu ya. Keluarga di dalam anugerah perlindungan Tuhan, di dalam kasih sayangnya Tuhan. Anak, cucu, menantu disertai oleh Tuhan. Amin. Kami mengaminkan. Yes. Pak Hardi Wijaya, selamat pagi juga Pak Hardi. Damai sejahtera Tuhan bersama Pak Hardi. Keluarga di dalam anugerah perlindungan Tuhan. Amin. Kami mengaminkan. Semua karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan ya. Cik Liana Teng juga shalom. Apa kabar? Pak Handoko shalom. Juga mungkin ada Filemon di situ ya, ada anak-anak bersama dengan anak-anak. Shalom, Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan melimpah-limpah dalam hidup anak-anak Tuhan. Shalom, selamat pagi buat Bapak Gembala. Tuhan memberkati Bapak di dalam damai sejahtera, kasih sayang Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Semua karena kasih sayang Tuhan. Dan saya lihat di sini sudah ada 11 perangkat yang gabung bersama dengan Pak Paulus, bersama dengan Ibu Gembala, juga hamba-hamba Tuhan yang lainnya yang sudah siap bersama-sama menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Saya ucapkan dulu selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba Tuhan. Selamat pagi kepada setiap gerejanya, tubuh Tuhan. Dan hari ini kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita. Ibu Yulia Nurmala, selamat pagi. Ibu Yulia Nurmala, Tuhan memberkati Ibu dengan damai sejahtera sukacita daripada Tuhan ya. Juga Cilalan Lani, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Semua yang orang di sini didoakan sehat. Semua yang ada di sini didoakan bahagia. Di semua yang didoakan di sini didoakan kuat rohaninya, jiwanya kuat, rohnya berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Hai, selamat pagi Oma Gyoklan. Tante Gyoklan, apa kabar? Selamat pagi ya. Tuhan memberkati. Yes. Damai, sejahtera, kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup Tante Gyoklan, anak, cucu, menantu di dalam penyertaan Tuhan, keluarga besar di dalam penyertaan Tuhan ya, keluarga besar di dalam penyertaan Tuhan. Anugerah Tuhan heran luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, kita sudah share di WhatsApp untuk link ibadah ini. Bapak Ibu juga bisa share ke teman-temannya yang lain supaya mereka bisa datang beribadah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, persiapkan diri kita, bawa Alkitab kita, duduk yang rapi dan siap mendengar firman Tuhan. Nanti kita mau sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menyanyi, meninggikan nama Tuhan ya. Baik, saya juga mau menyapa dan memberi salam juga kepada mungkin yang tidak online di Facebook tetapi tidak live streaming tetapi menyaksikan acara ini melalui di luar Facebook ya, bisa juga karena ada linknya. Saya mau ucapkan sapa dan salam kepada Bu Yeyen, Ibu Meme, Ibu Ece, Pak Hermam, Pak Cuncun, Ibu Tuti. Nah, biasanya Pak Cuncun sama Melisa pasti ada online pada pagi hari ini. Pak Suwanto Kiki juga saya ucapkan selamat pagi. Ibu Nurmiati juga saya ucapkan selamat pagi. Pak Yoyong, jika menyaksikan acara ini saya ucapkan selamat pagi. Juga Ibu Gyokno, saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Hai Pak Victor, selamat pagi di dalam penyertaan Tuhan bersama dengan Ibu Icu, bersama dengan anak, cucu, menantu di dalam penyertaan Tuhan ya.
selalu sehat, bahagia, kuat tubuhnya di dalam anugerah Tuhan. Semua sehat, semua sehat. Dan saya percaya bahwa semua di dalam penyertaan Tuhan. Juga selamat pagi buat Cilili Margareta, Tuhan memberkati di dalam damai sejahtera Tuhan. Hai Ama, selamat pagi, Tuhan memberkati Ama ya. Sehat, sukacita, dan saya percaya anak cucu menantu disertai oleh Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidupnya boleh aman, tentram dalam perlindungan Tuhan. Hidupnya boleh di dalam naungan Tuhan. Ya, saya ucapkan selamat pagi juga buat Pak Santo, buat Ci Ayun. Hai, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah pagi yang indah, siapkan hati kita. Saya percaya berkat Tuhan ada dan hadir dalam hidupnya Pak Santo. Ada dan hadir dalam hidupnya Bu Ayun, di dalam hidupnya Kelvin, di dalam hidupnya Stefani, dan setiap orang yang di dalam rumah tangganya Ci Ayun diberkati oleh Tuhan. Saya juga ingin menyapa Pak Yafet. Selamat pagi Pak Yafet, damai sejahtera Tuhan atas hidupnya Pak Yafet. Damai Tuhan hadir, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya keluarga Bapak di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan ya. Selamat pagi juga saya mau ucapkan kepada Cimeli. Apa kabar Cimeli? Selamat pagi. Di dalam penyertaan Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan ya, di dalam anugerah Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi, Tuhan melindungi Cimeli. Salam buat Victor ya. Sampaikan salam kami buat Victor. Tuhan memberkati. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Victor semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Juga Pak Hermanus Herman. Saya ucapkan selamat pagi Pak. Tuhan memberkati Bapak. Rajin beribadah, tetap mencari Tuhan. Dalam kondisi apapun Tuhan tetap jawaban bagi kita. Kekuatan bagi kita. Buat semuanya yang mendengarkan siaran ini, Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Saya juga ucapkan salam dan shalom buat Pak Rudi. Apa kabar? Selamat pagi hamba Tuhan. Selamat pagi juga Ci Lili. Selamat pagi Ci. Apa kabar? Tuhan memberkati Ci Lili ya. Anak di dalam penyertaan Tuhan, menantu di dalam penyertaan Tuhan, dan bakal cucu pun di dalam penyertaan Tuhan. Semua sehat baik adanya. Stephen, Perlina, Epin, Bona di dalam penyertaan Tuhan. Baik, sekarang sudah jam 7:02. Juga saya ucapkan shalom buat Stefani. Selamat datang Stefani, selamat beribadah ya. Tuhan memberkati Stefani di dalam masa muda. Stefani, Tuhan memberkati. Di sini ada Yuni, ada Irene, ada Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Besar kasih-Mu, besar kasih-Mu, mengatasi langit sampai ke awan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mengatasi dan seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan, saya undang bersama-sama menyanyi. Pujian ini ada di pin di kolom komentar kita. Sama-sama bernyanyi ya. Katakan sama-sama, besar kasih-Mu. Besar kasih-Mu, besar kasih-Mu, mengatasi langit sampai ke awan. Mulialah nama-Mu, mulialah
langit dan seluruh bumi. Katakan besar, besar kasih. Mari sembah Dia, Ibu. Besar kasih-Mu, haleluya, mengatasi langit sampai ke awan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mengatasi langit dan seluruh bumi. Mengatasi langit, katakan mengatasi langit, mengatasi langit, mengatasi langit, mengatasi langit dan seluruh bumi. Haleluya, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah, mari angkat suara kita, mari agungkan Tuhan, mari tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Engkau besar Tuhan. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Mengatasi langit, katakan mengatasi langit, mengatasi langit, mengatasi langit dan seluruh bumi. Biar segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi yang baru Tuhan. Untuk besar kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami ucap syukur untuk pagi yang baru, untuk kekuatan, kesehatan, segala berkat, rahmat kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah online. Kami mau menyerahkan Tuhan, ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, dan juga mengurapi semua jemaat-Mu Tuhan yang bersama-sama di dalam ibadah online ini. Mari Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan untuk setiap alat, perangkat, jaringan, internet yang kami gunakan Tuhan. Semuanya kiranya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Semua alat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan hati dan pikiran kami. Kami mau diisi oleh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan, yang menuntun langkah hidup kami.
Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, Shalom. selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita. Tetap semangat di dalam Tuhan di pagi hari ini. Saudara, kalau pada hari yang Rabu lalu kita telah mendengar tentang firman Tuhan mengenai penuai, di mana penuai itu memiliki rasa perhatian pada sekelilingnya, karena harus peka ya untuk melihat ladang telah menguning di sekitar kita, dan juga penuai itu harus memiliki rasa kasih, punya belas kasihan seperti Tuhan Yesus yang memiliki belas kasihan. Dan juga belajar waktu hari Rabu lalu, penuai itu harus memiliki rela untuk menyediakan dirinya untuk memberitakan Injil Tuhan. Kakinya berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera Tuhan. Mari pada hari ini, di bulan ini kita masih mengenai tema dipanggil sebagai penuai. Kita mau buka ayat di 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Saya bacakan ya saudara ya. Buah pemberitaan Paulus. Sebab 1 Tesalonika 1 ya ayat 2 sampai 10. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara, kalau kita baca di perikopnya adalah buah pemberitaan Paulus. Kita tahu bagaimana kehidupan Paulus. Dari Saulus menjadi Saulus. Dari Saulus menjadi Paulus. Tuhan memakai Paulus menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Untuk banyak menuai jiwa-jiwa ya saudara ya. Kita masih mengenai tema dipanggil sebagai penuai saudara. Kita semua adalah penuai yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Dipanggil sebagai penuai, kita belajar untuk apa? Satu, kita menyadari bahwa dipanggil sebagai penuai itu merupakan sebuah anugerah. Anugerah Tuhan untuk kita. Karena apa? Tuhan begitu mengasihi dan mempercayakan kita ini untuk menjadi pekerja Tuhan, untuk menjadi rekan kerja Tuhan di ladangnya Tuhan. Kalau kita bayangkan, sebenarnya kita ini siapa? Kita ini manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak. Tetapi kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita telah dibenarkan, disucikan, dan kita mendapat sebuah anugerah menjadi penuai itu. Karena apa? Tuhan begitu mengasihi kita dan mempercayakan kita sebagai rekan kerjanya untuk bekerja di ladangnya. Dan saudara, kalau Tuhan sudah memanggil kita, sudah memilih kita, Tuhan tidak pernah salah. Karena Tuhan punya rencana, punya tujuan di dalam setiap panggilan itu ya saudara-saudara ya. Nah saudara, kalau Tuhan sudah memanggil dan memilih kita untuk menjadi penuainya, untuk menjadi rekan kerjanya di ladangnya, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita, memampukan kita ya saudara-saudara ya. Jadi ingat, sebuah anugerah kita dipanggil sebagai penuai. Karena Tuhan begitu mengasihi kita dan Ia telah memilih kita seperti yang tadi kita baca di 1 Tesalonika 1 ayat 4 saudara. Dan yang kedua saudara, dipanggil sebagai penuai, kita harus tahu bahwa
tahu apa yang menjadi panggilan kita. Jadi kalau dipanggil itu berarti ada suatu tugas, ada suatu tanggung jawab, ada suatu kewajiban yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, saudara. Jadi kita mengerti apa ini panggilannya kita. Itu tugas kita apa yang kita tahu adalah apa? Amanat agung, saudara. Ya, amanat agung yang sudah Tuhan berikan kepada kita, saudara. Kita tahu bahwa ini pekerjaan apa? Pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita melayani di sini apa? Menjadi panggilan untuk melayani, menuai jiwa-jiwa. Kita melayani Tuhan kita, yaitu Tuhan, dan juga kita melayani sesama kita, sesama manusia kita, sesama manusia ya saudara-saudara ya. Dan saudara, ketiga kita belajar sebagai penuai kita harus selalu siap dan bersedia. Istilahnya kita berkata apa? Yes sir gitu kepada Tuhannya ya. Tuhan kita adalah Tuhan kita. Kita bekerja untuk Dia. Jadi kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan, menjadi penurut Tuhan. Jadi taat, selalu siap. Istilahnya majikan Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada kita ini. Kalau memerintahkan kita, kita harus selalu siap, bersedia, mengerjakannya, melakukan yang terbaik, mengikuti perintah Tuhan kita, Tuhannya kita. Seperti di 1 Tesalonika 1 ayat 6 saudara dikatakan, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kita ingat, sebagai penuai, ke satu tadi adalah sebuah anugerah Tuhan kepada kita. Kedua, kita harus tahu apa yang menjadi panggilan kita. Tugas kita amanat agung. Dan ketiga, sebagai penuai, kita harus selalu siap dan bersedia untuk mengikuti apa yang Tuhan kita perintahkan. Dan yang keempat, saudara, penuai itu juga harus menjadi teladan, saudara. Teladan bagi orang lain. Seperti dikatakan di 1 Tesalonika 1 ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang. Saudara, kalau menjadi penuai, kehidupannya tidak menjadi teladan, bagaimana kita bisa memenangkan orang lain? Bagaimana kita bisa menuai jiwa-jiwa? Jadi, menjadi teladan, menjadi contoh itu penting. Yang harus dimiliki oleh para penuai ya saudara-saudara. Teladan di dalam kehidupannya, mungkin teladan di dalam tingkah lakunya, teladan di dalam apa yang dikerjakannya. Sehingga orang-orang bisa melihat. Kalau orang sudah melihat sikapnya, contohnya, teladannya itu, maka akan mudah untuk penuai, untuk menuai jiwa-jiwa. Tetapi kalau kehidupannya tidak menjadi teladan, bagaimana orang bisa mau mengikut dia? Malah hanya menjadi batu sandungan. Kiranya kita belajar untuk senantiasa semakin sehari untuk terus memperbaiki karakter kita, untuk memiliki karakter seperti Tuhan ya saudara ya, untuk menjadi teladan. Dan saudara, sebagai penuai juga kita belajar untuk yang kelima adalah apa? Ada upah saudara. Sebagai penuai ada upah di dunia ini dan upah di dalam kehidupan kekal nanti. Saudara, kalau beberapa minggu yang lalu kita dengar firman Tuhan tentang pekerja-pekerja yang dipanggil untuk di ladang Tuhan. Ada yang memang dipanggil lebih awal, ada yang dipanggil sudah menjelang siang atau menjelang sore, tetapi upahnya sama, saudara. Saudara, upah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita itu adalah upah yang terbaik. Jadi kita jangan iri satu dengan yang lain. Jangan melihat kok upah dia lebih besar, upah saya kenapa lebih kecil. Tuhan sudah tahu untuk porsinya masing-masing, saudara. Jadi kita harus mensyukuri untuk setiap upah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu itu tidak kekurangan, tidak kelebihan untuk setiap masing-masing, saudara. Dan apa yang sudah Tuhan berikan itu yang terbaik, saudara. Dan janji Tuhan adalah janji yang luar biasa untuk setiap kita, saudara. Dan juga kehidupan kekal, saudara. Ada upah yang sudah Tuhan sediakan untuk setiap kita di dalam kehidupan kekal nanti, saudara. Mahkota kehidupan. Saudara-saudara, seperti di Yohanes 4 ayat 36 juga dikatakan. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Jadi saudara jangan pernah lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kita tahu ladang telah menguning. Diperlukan pekerja-pekerja penuai-penuai yang banyak, saudara-saudara. Mari kita mau senantiasa untuk siap sedia menjadi penuainya Tuhan. Dan percayalah, kalau kita bekerja di ladangnya Tuhan, itu tidak pernah sia-sia setiap jerih lelah kita ya saudara-saudara. Dan juga saudara-saudara, di dalam menuai, itu perlu kita memperlengkapi diri kita. Para penuai, perlu apa saudara?
satu yang kita harus tahu adalah kita perlu untuk berdoa. Doa kepada Tuhan. Doa penting saudara-saudara. Mungkin selama ini di dalam pelayanan saudara-saudara untuk menuai jiwa-jiwa. Banyak yang telah saudara kerjakan. Berdoa untuk minta pimpinan Tuhan untuk diri saudara di dalam menjangkau, di dalam menuai jiwa-jiwa. Dan saudara juga mungkin sudah berdoa untuk orang-orang yang rindu saudara tuai. Mungkin saudara sudah berdoa dengan bercucur air mata, atau saudara sudah berdoa dengan kurun waktu yang lama sekali belum terjawab. Saudara, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Akan tiba waktunya bagi saudara-saudara yang mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Doa saudara akan terjawab. Walaupun mungkin itu kesannya bagi kita sepertinya lama banget gitu ya periodenya. Tidak terjawab mungkin belasan tahun, atau mungkin ada yang puluhan tahun, atau mungkin juga bagi saudara ada yang berdoa cepat dijawab hanya beberapa bulan atau beberapa minggu. Tuhan punya waktunya saudara. Yang penting bagian kita adalah kalau kita berdoa, tetap berdoa dengan sungguh-sungguh, jangan pernah berlelah. Seperti saya bacakan di Efesus 6 ayat 18 sampai 19. Efesus 6 ayat 18 sampai 19. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan Injil. Jadi saudara, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, supaya saat kita memberitakan Injil, saat kita membuka mulut untuk menuai jiwa-jiwa, dikaruniakan perkataan yang benar, dan keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk sesama kita, untuk yang akan dituai saudara. Kita doa untuk orang-orang itu juga saudara. Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik saudara. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, seperti dikatakan di Galatia 6 ayat 9. Mari tetap semangat di dalam Tuhan, di dalam memanjatkan setiap doa kita. Dan yang kedua saudara, penuai harus apa? Penuai perlu minta pengurapan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Karena tanpa pimpinan Tuhan, tanpa urapan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan akan sia-sia saudara. Seperti yang tadi kita baca di 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kami tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu dan oleh karena kamu. Jadi kita perlu minta kuasa Tuhan, memberikan kuasanya itu kepada kita. Tapi kita harus menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, minta pimpinannya, tuntunannya Roh Kudus, karena apa yang kita sampaikan itu bukan hanya sekedar kata-kata saja, saudara. Tapi kita tahu dengan pimpinan Tuhan, dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, Tuhan bisa bekerja kepada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan bisa menjamah, melawat setiap mereka, saudara-saudara, melalui kekuatan Roh Kudus itu, saudara. Dan juga saudara, kita juga perlu apa? Mengenakan perlengkapan senjata kuasa Allah. Saudara mungkin sudah tidak asing dengan istilah perlengkapan senjata kuasa Allah. Itu seperti ada di dalam Efesus 6 ya saudara ya. Dan di 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5 saya bacakan. Selain di Efesus 6, di 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5 apa? Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kita minta pengurapan Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang bekerja, dan kita juga sebagai penuai mengenakan perlengkapan senjata kuasa Allah. Karena apa? Kita bukanlah untuk apa? Senjata duniawi seperti yang tadi dikatakan, tetapi diperlengkapi dengan kuasa Allah supaya apa? Kita bisa meruntuhkan benteng-benteng, tembok-tembok yang mungkin menghalangi, tembok-tembok mungkin kekerasan hati, keangkuhan manusia, keterikatan, keterbelengguan itu saudara-saudara. Karena kita kalau berjalan sendiri, melakukannya sendiri kita tidak mampu, tetapi dengan kuasa Tuhan itu kita bisa melakukannya ya saudara ya. Jadi jangan lupa para penuai
memerlukan doa dan minta pengurapan Tuhan dan menggunakan kuasa Tuhan, saudara-saudara. Bukan kekuatan kita manusia ini ya, saudara ya, tetapi dengan kekuatan kuasa Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar, dipanggil sebagai penuai mengingatkan kita sebuah anugerah. Kalau sudah diberikan sebuah anugerah, jangan kita sia-siakan. Karena apa? Anugerah itu berarti sesuatu yang luar biasa, diberikan dengan cuma-cuma, sesuatu yang sangat berharga. Karena Tuhan percaya sama kita. Jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan ya saudara ya. Kalau orang aja memberikan kepercayaan kepada kita, kita harus jaga, apalagi Tuhan. Dan yang kedua, kita mesti tahu ya saudara, apa yang menjadi panggilan kita. Setiap kita memiliki tugas amanat agung saudara. Dan yang ketiga tadi kita belajar apa? Sebagai penuai kita harus selalu siap sedia, yes sir kepada Tuhan kita. Tidak istilahnya tidak membantah atau tidak meremehkan atau mencuekkan aja begitu saudara ya. Dan yang keempat, penuai itu perlu menjadi apa? Menjadi teladan, menjadi contoh di dalam kehidupannya ya saudara ya. Dan ingat, kelima, setiap penuai akan mendapatkan upahnya saudara-saudara. Kalau pada pagi hari ini kita kembali diingatkan akan kehidupan Paulus yang luar biasa. Dari Saulus menjadi Paulus, Tuhan memakai dia, Tuhan menyertainya dia untuk menuai jiwa-jiwa saudara. Bagaimana keadaan kita sekarang? Apa posisi kita? Di mana kita berada? Kita mau belajar untuk menjadi penuai-penuai. Banyak contoh-contoh saudara yang kita bisa lihat di dalam Alkitab saudara. Kita tahu juga murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan juga kita tahu mengenai kehidupan siapa? Perempuan Samaria juga saudara. Kehidupannya Tuhan pakai sehingga perempuan Samaria itu juga bisa menuai jiwa-jiwa orang-orang di sekelilingnya. Karena orang melihat apa? Kehidupan dia mengalami suatu perubahan dari kehidupan lamanya yang rusak, yang tidak baik. Tetapi saat dia bertemu dengan Tuhan, menjadi diubahkan dan dia bisa menuai untuk jiwa-jiwa di sekelilingnya dia. Begitu juga saat kita melihat ada orang yang kerasukan legion di dalam kitab Markus ya saudara ya. Saat dia bertemu Yesus, Yesus melepaskan dia dan dia ingin menjadi pengikut Tuhan, ingin menjadi penurut Tuhan. Tuhan katakan apa? Pergilah ke rumahmu, ke kampungmu, dan orang-orang yang di kampungnya melihat keberadaan dia saudara. Dan orang-orang kagum, terheran-heran saudara. Jadi saudara, apapun keberadaan kita, dimanapun kita berada, Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi penuai jiwa saudara. Dan juga saudara tahu kehidupan Yunus. Kalau Yunus, Tuhan kirim untuk ke Niniwe, untuk menuai di sana. Tetapi Yunus apa? Pergi lari ke Tarsis saudara. Saudara, kalau mari kita mau yeser, siap, bersedia. Jangan lagi kita istilahnya pergi-pergi atau kabur meninggalkan ya saudara ya. Mari saudara, kita mau siap untuk menjadi penuai Tuhan. Sebentar kita mau berdoa untuk nama doa syafaat kita bersama ya saudara ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali diingatkan akan firman Tuhan, kembali merenungkan firman Tuhan. Kalau setiap kami dipanggil sebagai penuai, kami menyadari itu sebuah anugerah besar yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan begitu percaya kepada kami, menjadikan kami sebagai rekan kerja Tuhan, sebagai pekerja Tuhan di ladang Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, mari Tuhan, setiap kami Tuhan yang sudah mendapat panggilan itu Tuhan, biarlah kami mau menjalankan panggilan itu, menyadari setiap panggilan di dalam kehidupan kami. Ada tugas yang harus kami kerjakan, yaitu tugas amanat agung. Mari Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk selalu berkata ya akan setiap perintah Tuhan. Untuk siap sedia Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah kehidupan kami hari lepas hari semakin terus diperbaharui, diperbaiki ke arah yang lebih baik, memiliki karakter Kristus, menjadi contoh, menjadi teladan. Tuhan adalah panutan kami, contoh teladan kami. Biarlah hidup kami
semakin hari semakin menyenangkan Amin. hati Tuhan. Dan hidup kami juga menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami melihat keadaan kami. Dan Bapa, kami juga mengucap syukur untuk setiap upah yang telah Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Upah di dalam dunia ini dan upah di dalam kehidupan kekal. Biarlah kami tidak pernah berhenti Tuhan. Tidak pernah lelah untuk terus bekerja di ladangnya Tuhan. Karena kami tahu tiba saatnya penuaian itu ya Bapa. Nah mari Tuhan, keberadaan diri kami yang terbatas, kalau kami sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan, Tuhan memperlengkapi kami. Kami memperlengkapi diri kami dengan doa, dengan kuasa Tuhan. Mari Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk setiap penuai jiwa. Tuhan mengurapi setiap mereka, Tuhan dengan kuasa Tuhan. Tuhan yang memberikan keberanian, kemampuan kepada mereka. Dan Tuhan yang memberkati setiap apa yang mereka sampaikan di dalam kata-kata itu tidak berlalu begitu saja Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan ke dalam tangan Tuhan untuk tidak pernah lelah, terus semangat bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Dan kami mau bawa di dalam doa kami Tuhan. Untuk jemaat-jemaat kami Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang mengalami kelelahan Tuhan kuatkan. Dan bagi mereka yang di dalam kesusahan Tuhan berikan penghiburan. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi mereka Tuhan yang dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar kepada setiap mereka. Kami mau bawa nama-nama Tuhan untuk Bapak Aca. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan tubuhnya ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menjamah, memulihkan. Dan biarlah keluarganya melihat kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Edi di Surabaya. Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan. Untuk Bapak Chong Luklim juga Tuhan. Untuk Ibu Komalayanti, untuk Cimomoy, untuk Lina, untuk Ibu Lim Junyo, untuk Bapak-bapak yang di dalam usia lansia mereka Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka di masa tua mereka, di masa lansia mereka. Mereka senantiasa boleh melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk Pak Santo, Pak Acit. Tuhan yang memulihkan semakin hari semakin baik keadaan mereka ya Tuhanku. Dan kami juga berdoa untuk Pak Dedi, Bu Yuli, untuk Bapak Kuntadi, untuk Bapak Ocang, untuk Ibu Rita Susanti, untuk Stefanus. Tuhan yang memberkati setiap mereka Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan yang menjawabnya, Tuhan yang memberikan yang terbaik kepada mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Syana. Kami berdoa Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang sanggup menjamah, memulihkannya. Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan imannya juga Tuhan. Terus senantiasa berharap kepada Tuhan, dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Tuhan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Rundi, Tuhan yang memberikan kesembuhan secara menyeluruh di dalam tubuhnya. Tuhan yang menguatkan, memulihkannya ya Bapa. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan setiap jemaat kami ke dalam tangan Tuhan yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan memberkati setiap mereka Tuhan. Baik mereka yang anak-anak, baik mereka yang remaja, pemuda, dewasa muda, kaum ibu, lansia, kaum bapak, semuanya Tuhan kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap mereka, Tuhan yang menolong setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami siap Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur sebelumnya Tuhan atas ibadah pada pagi hari ini, dan Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkat Tuhan turun atas hidupnya. Dipakai oleh Tuhan, semakin lama semakin heran, dan dia mulai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya, terima kasih buat pengorbanannya, terima kasih buat segala apa yang diberikan untuk Tuhan. Dan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lindungi hamba-Mu, Ibu Pendeta Pembantu Yunti Haryanti, ke dalam tangan Tuhan. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau mengangkat tangan kami. Kami akan menerima berkat daripada Engkau, Allah semesta alam, yang mengasihi kami, memelihara kami, dan menjagai kami sedemikian rupanya. Pada pagi hari ini kami ingin angkat tangan kami, dan kami menerima berkat rahmat daripada Tuhan yang mengasihi kami, menjagai kami, memagari kami. Kami percaya Tuhan meluputkan kami dari bara bahaya. Keluar masuk kami dalam penyertaan Tuhan. Dan kami, apa yang kami kerjakan boleh memuliakan Tuhan. Kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai Amin. sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh, buat kami semakin mengasihi dan mengenal jalan Engkau. Kami terima keberkatan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan kami ingin memberi sapa dan salam kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini di dalam penyertaan Tuhan. Kami ucapkan salam kepada Ibu Teng Yuli. Ibu Teng Yuli. Shalom Ibu Teng Yuli ya. Silakan. Shalom Pak Hermanus Herman. Shalom Pak Hendrawan. Salam buat Bu Rita, buat Ferry, Nelly, dan keluarga ya. Hai Ibu Christine Selan, Tuhan berkatin ya Ibu dan keluarga. Ada Pak Alex ini. Pak ya, Alex shalom Pak Alex. Dan juga shalom Melisa, salam buat Papa Mama ya. Shalom Bapak Haris Nardi, Tuhan memberkati. Shalom untuk Ibu Syueng, Tuhan memberkati bersama Pak Acit. Shalom Ibu Novi, Bapak Mancung dan keluarga. Shalom Bapak Ibu Gembala. Shalom Pak Haryono. Shalom Cik Eri bersama keluarga. Shalom Oma, Tuhan berkati Oma ya. Shalom Ibu Dewi dan shalom untuk Pak Hardi bersama keluarga. Ibu Lalanani, Tuhan memberkati ya. Shalom untuk saudara-saudara yang lain. Shalom untuk Bro Hendrianto Benyamin, Tuhan memberkati ya. Semangat ya Bro. Kami juga sapa dan salam Ibu Susana Iskandar dan Ya. Pak Koswara. Semua dalam memberkati. berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Anak cucu menantu di dalam anugerah Tuhan. Ya, Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi. Kami juga menyapa dan memberi salam kepada hamba-hamba Tuhan yang lain dan juga yang mungkin online tidak melalui aplikasi Facebook, tetapi melalui link WhatsApp yang disebar ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sampai berjumpa kembali di ibadah online sore jam 4. Dan juga untuk adik-adik sekolah minggu bisa siap-siap ya untuk jam 9 pagi kita ibadah online di channel YouTube GBI Mangga Besar. Dan juga untuk anak-anak youth untuk siap-siap ibadah online Zoom jam 11 siang ya. Tuhan memberkati semuanya.